Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Irak pada tanggal 6 Juni 2024 nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan berdasarkan prediksi kami, sepertinya Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong akan kembali menggunakan formasi andalan mereka yakni 1-3-4-3. Mana kami memprediksi Hernando Ari akan kembali mengisi pos penjaga gawang nomor 1, kemudian juga ada Justin Hubner menjadi salah satu center back di antara 3 center back tersebut. Ada Jordi Amat di tengah dan kemudian ada Rizky Ridho di sebelah kanan. Kemudian gelandang pivot di tengah akan diisi oleh Tom Haye bersama dengan Ivar Jenner. Kemudian di posisi wingback ada Asnawi di kanan, kemudian ada Shane Patinama di kiri. Dan 3 penyerang di depan akan diisi oleh Marcelino di sayap kanan. Kemudian Rafael Struijk sepertinya akan bergeser ke sayap kiri. Dan striker nomor 9 akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Dan apabila kita melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, Timnas Irak juga menggunakan formasi yang sama, yakni 1-4-2-3-1. Di mana mereka akan mengandalkan kreasi di lini tengah dengan gelandang-gelandang bertahannya dan juga gelandang serang mereka yang akan floating di ruang antar lini yang dimiliki oleh lawan-lawan mereka. Oleh karena itu penting sekali untuk pemain-pemain winger Indonesia untuk menutup area tengah, mencegah bola dapat dimainkan di area tengah ini, karena akan sangat berbahaya ketika para gelandang ini bisa memainkan bola di tengah, karena secara natural di area tengah pemain-pemain dari Irak ini memiliki keunggulan jumlah, mana mereka memiliki 3 pemain di tengah, sedangkan kita hanya mempunyai 2 pemain pivot di tengah. Oleh karena itu perlu bantuan dari winger-winger Indonesia yang turun untuk menutup akses ke daerah tengah tersebut. Terlebih kadang melawan tim yang kualitas individunya lebih di bawah pemain-pemain Irak, maka mereka akan bermain lebih agresif dengan menaikkan salah satu gelandang mereka ke depan. Seperti ini. Sehingga mereka bisa bermain lebih agresif di area tengah ini, menguasai penguasaan bola. Itulah yang harus dicegah oleh pemain-pemain Indonesia. Kemudian juga yang akan menjadi kunci pertarungan di pertandingan ini adalah sisi sayap. Karena pemain-pemain Irak biasanya akan menggunakan sisi sayap mereka secara agresif, terutama fullback mereka yang akan naik ke depan, bagaimana kemudian nanti Timnas Indonesia akan dipaksa untuk bertahan di belakang di area pertahanan kita sendiri. Sehingga penting sekali bagi para pemain-pemain winger kita untuk melakukan track back secara cepat, mengisi ruang kosong di area yang diserang oleh pemain Irak. Misalkan bermain di sisi kanan, maka nanti ada fullbacknya yang naik, kemudian juga ada gelandangnya yang naik di sini. Ada gelandang serangnya yang akan bergerak secara agresif di sana. Maka pemain-pemain Indonesia harus menunjukkan organisasi pertahanan yang rapat dan padu. Karena kita hanya memiliki 2 pemain di tengah, maka penting sekali lagi, pemain winger kita untuk track back ke belakang di area yang diserang. Karena apabila bola tidak cepat ditutup, maka mereka akan menciptakan situasi 2 lawan 1 di sini. Dengan fullback mereka, kemudian juga ada strikernya yang bisa masuk di sini. Sehingga akan sangat berbahaya bagi pemain-pemain atau lini pertahanan Indonesia. Dan ketika bola kemudian bergeser ke sisi sebaliknya, maka sisi sebaliknya harus turun. Ini juga bergeser dan ini juga bersiap untuk menghadapi serangan dari pemain Timnas Irak. Dan walaupun kita akan diserang dari sisi sayap seperti ini, akan tetapi ini juga menjadi peluang yang bisa dieksploitasi oleh Timnas Indonesia. Karena dengan naiknya fullback, kemudian juga gelandang bertahan mereka ke depan, maka akan menyisakan ruang yang cukup luas di area ini yang dapat dimanfaatkan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia untuk melakukan counter attack secara cepat di sini. Ini akan naik, akan dibantu, kemudian akan naik di sini. Sehingga kita punya peluang untuk melakukan counter attack ke area pertahanan Irak sehingga mereka bisa mengalahkan pemain-pemain Irak secara jumlah seperti ini. Dan begitupun kalau Irak sudah terpaksa membangun pertahanan mereka di belakang seperti ini,
Maka penting sekali pemain-pemain timnas Indonesia dapat melakukan combination play di sisi sayap karena kita memiliki keunggulan jumlah pemain di sisi sini. Ini bisa naik, ini naik di sini. Ini akan membantu Tom Hay. Marcelino akan juga membantu di tengah. Seperti ini naik, ini naik, ini naik. Sehingga combination play antara winger, antara wingback, antara winger dan juga center back kiri yang naik ini akan menjadi krusial untuk membongkar area pertahanan dari Irak. Kita akan masuk dari sisi sayap di sini misalkan. Lalu pemain dari sisi sebaliknya akan dengan cepat masuk ke area kotak penalti. Sini, sini, sini. Dan kemudian melakukan finishing. Inilah yang akan menjadi kunci dari pertandingan antara Indonesia lawan Irak pada tanggal 6 Juni nanti. Apabila skema-skema ini bisa diterapkan dengan baik, kemudian detail-detail kecil begitu diperhatikan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan mampu mengunci tiket menuju ke babak selanjutnya, yakni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.